Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terkasih, kita diajak untuk menjadi garam dan terang dunia. Salah satu hal yang dibutuhkan, yang penting dalam kehidupan kita. Tapi apa yang membuat kita bisa menjadi garam atau menjadi terang dunia itu? Mungkin ada satu kisah inspirasi yang bisa kita renungkan bersama. Dari kisah 3 kaleng minuman. 3 kaleng minuman ini diproduksi oleh pabrik yang sama, satu tempat, dengan ramuan yang sama, lalu diberi label yang sama. Tulis saja labelnya Coca-Cola, dan menjadi minuman kalengan Coca-Cola. Ketika minuman ini kemudian diantar masing-masing ke tempat penjualan. Yang pertama dijual di warung-warung biasa, pinggir-pinggir jalan. Minuman kaleng ini kemudian dipajang bersama dengan minuman-minuman yang lain. Lalu diberi harga tahu saja 5.000. Lalu minuman yang kedua ditaruh di tempat pasar swalayan, atau tidak ada Indomaret Alfamart ya, itu yang swalayan. Lalu ditaruh, dipajang di tempat yang lebih dingin, ada lemari esnya, sehingga disajikan dingin. Coca-Cola ini berubah harga menjadi taruhlah 6.000. Yang di warung tadi 5.000, yang ditaruh di supermarket dan ditempatkan, dipajang di lemari tadi, harganya naik 6.000. Lalu yang ketiga diantar lagi ke hotel yang berbintang. Kaleng ini tidak dipajang, hanya ditaruh di daftar menu. Kalau orang pesan, Coca-Cola disajikan di tempat yang khusus, diantar oleh orang yang khusus dengan pakaian yang rapi, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng mantannya, diberi gelas yang cantik sendiri untuk minum, esnya ditaruh terpisah supaya yang bersangkutan, yang pembeli kalau mau minum dingin tinggal menaruh esnya. Harganya bertambah menjadi bisa 40.000, bisa 50.000. Dari pabrik yang sama, ditaruh di tempat yang berbeda, perlakuan yang berbeda, ternyata membawa kenaikan harga, menjadi seakan lebih dihargai, dihormati dan berarti. Artinya
lingkungan mempengaruhi seseorang bisa dihargai, dihormati, kendati memiliki bakat kemampuan yang sama, tetapi kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak sesuai, maka kemampuannya akan pudar, akan hilang, kabur, tidak manfaat, tidak menjadi terang. Saya cukup berbangga juga dengan Desa Lewulaga, sepupu desa, dalam pertemuan dan rekoleksi para imam bulan Januari yang lalu. Salah satu pembicara yang diundang dari Dinas Lingkungan Hidup, karena sesuai dengan tema tahun ini kita berjalan bersama tahun lingkungan hidup dari Kemenat atau Keuskupan. Oleh Ketua atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Desa Lewulaga disebut menjadi contoh yang baik karena punya sistem pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Larantuka itu punya truk sampah yang bisa mengangkut sampah-sampah masyarakat di tempat penampungan sementara untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Hanya punya beberapa dan hanya bisa melayani 2 tempat saja, Larantuka dan salah satunya daerah sekitar sana, saya lupa. Hanya 2 tempat, yang lain tidak melayani. Lewulaga disebutkan oleh Kepala Dinas contoh yang baik untuk pengelolaan sampah. Tapi masih berjalan atau tidak, dijalankan oleh masyarakat atau tidak, tapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dipandang baik, diceritakan, dan ini menjadi terang di tengah situasi yang minim dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melayani masyarakat. Punya kemampuan lingkungan yang didukung, akhirnya Desa Lewulaga bisa menjadi garam dan terang. Maka menyikapi situasi lingkungan kita, sikap apa yang bisa kita lakukan supaya kita pun dapat menjadi garam dan terang. Kalau kita kembali ke kisah 3 kaleng Coca-Cola tadi, mungkin muncul 3 sikap yang ada dalam diri kita terkait dengan lingkungan sekitar kita. Yang pertama, apatis. Apa apatis? Diam saja, masa bodoh, toh sama-sama rasa, sama-sama menderita dengan lingkungan yang ada, biarkan mengalir begitu saja, berjalan apa adanya. Apatis dengan lingkungan. Yang kedua, meninggalkan lingkungan, mencari tempat yang pas, yang cocok, yang mendukung supaya dirinya dapat bersinar dan menjadi terang. Bisa menjadi kemungkinan. Nah, kalau tidak ada potensi di daerahnya, orang akan pergi mencari potensi di tempat lain yang mendukung dengan kemampuannya. Yang ketiga, berusaha merubah lingkungan atau menciptakan lingkungan yang sesuai, yang mendukung dengan potensi yang ada, bakat yang ada. Ini yang diharapkan. Kita mau merubah, mau menciptakan lingkungan kita supaya dapat mendukung potensi-potensi yang ada di antara kita, bakat-bakat yang ada di antara kita, sehingga semakin terasa dan semakin cemerlang bersinar. Maka kita semua dapat bersinar menjadi terang dan garam dunia, didukung oleh lingkungan yang cocok, lingkungan yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk kita renungkan bersama terhadap lingkungan
sekitar kita? Apakah sudah mendukung bagi kita untuk dapat menjadi garam dan terang dunia? Kalau belum, apa yang muncul dalam diri kita? Apakah kita apatis? Apakah kita mau pergi meninggalkan lingkungan? Ataukah kita mau merubah, menciptakan lingkungan kita yang baru, kendati kita harus berjuang ekstra keras? Semoga kita sekalian dapat mengikuti sabda Tuhan menjadi garam dan terang dalam perjuangan kita. Tidak instan, maunya atas, tapi tidak mau berjuang. Tuhan menghendaki kita berjuang supaya kita dapat menjadi terang yang sesungguhnya, merasakan penderitaan perjuangan, sehingga ketika kita menjadi terang, kita tidak lagi berlaku sombong, tetapi kita memiliki kerendahan hati, dan itulah yang menjadi kekuatan utama supaya terang kita terus bernyala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap merubah lingkungan kita yang tidak cocok untuk dapat menjadi lingkungan yang sesuai, supaya bintang-bintang di telaga ini semakin bersinar dan semakin menjadi garam bagi umat manusia, bukan hanya di Telaga saja, tetapi secara umum untuk dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.